ada beberapa hal yang menjadi pokok pikiran yang ingin disampaikan oleh Kepala Fakus sehubungan dengan kita memperingati gugurnya pahlawan kita, Marsina. Yang pertama, kawan-kawan sekalian, gugurnya Marsina harus dilihat dalam suatu konteks tertentu yang kita namakan militerisme. Militerisme itu berarti bahwa militer memiliki kekuasaan di semua lini atau aspek kehidupan dari bermasyarakat dan berbangsa. Kita mengetahui bahwa militer Indonesia itu dulu dengan doktrin trifungsinya merasa berhak untuk menguasai segala aspek kehidupan bangsa ini. Dan kita tahu pahlawan kita Marsina gugur tidak lepas dari militerisme. Ini yang pertama. Dan kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa kalau militerisme itu sudah diakhiri. Sekaligus kita menjadi sangat waspada untuk kembalinya militerisme itu di bumi Indonesia ini. Yang kedua, kawan-kawanku sekalian, gugurnya Marsina itu harus dilihat dalam konteks formasi sosial atau tatanan ekonomi politik kapitalisme. Marsina memperjuangkan upah yang lebih baik bagi buruh. Dan perjuangan demi upah yang lebih baik itu dilakukan dalam formasi sosial kapitalisme. Dan gugurnya Marsina adalah gugurnya setangkai bunga di tanah keras dan kejam daripada kapitalisme. Bahkan bila sampai sekarang tidak jelas prosesnya, siapa pelakunya, bahkan orang-orang yang terdakwa itu sudah dibebaskan dari tuntutan hukum. Di sini kita menjadi berpikir, menjadi sadar, saudara-saudara, bahwa selama formasi sosial ekonominya, tatanan ekonomi politik negeri kita masih kapitalistik, tidak bisa kita bicara hukum keadilan berpihak kepada rakyat jelata. Itu yang kedua. Kematian atau gugurnya Marsina mesti dilihat dalam konteks formasi sosial atau tatanan ekonomi politik kapitalisme. Dan kita tidak bisa bicara tegaknya hukum keadilan bagi orang kecil, bagi rakyat jelata, bagi rakyat pekerja sebagai Marsina. Jikalau formasi ekonomi politik, formasi sosialnya tidak diubah sama sekali. Konteks yang ketiga, gugurnya Marsina adalah harus dilihat dalam konteks patriarki, saudara-saudara. Patriarki kekuasaan laki-laki di dalam masyarakat. Bahwa laki-laki itu boleh menetapkan hukum-hukum, aturan, moralitas, nilai-nilai yang diberlakukan di dalam masyarakat, termasuk dalam mengatur perempuan. Dan kematian Marsina, kematian aniaya, kematian ruda paksa, kematian karena kekejian, kezaliman yang berlaku di dalam suatu sistem masyarakat patriarki. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, poin keempat yang ingin disampaikan oleh Spartacus pada petang hari ini adalah bukan hanya kita perlu, bukan hanya kita harus, bukan hanya kita mesti menjadikan Marsina sebagai pahlawan nasional, bukan hanya itu. Karena sejarah menunjukkan, saudara-saudara, ketika seorang tokoh radikal atau seorang tokoh yang revolusioner itu mati dan dimitologikan, disanjung tinggi laksana para dewa, justru pada waktu itulah unsur semangat radikalnya itu coba ditutup-tutupi, bahkan dilumpuhkan. Oleh karena itu, kita bukan hanya perlu atau wajib menjadikan Marsina sebagai pahlawan, tetapi lebih daripada itu, saudara-saudara, kawan-kawan sekalian, menjadikan Marsina sebagai ikon perjuangan, ikon untuk terus melawan militerisme yang mungkin mau hadir lagi, bercokol lagi di bumi pertiwi ini. Juga ikon perlawanan terhadap kapitalisme dan ikon perjuangan untuk menjadikan negeri ini menjadi negerinya rakyat jelata, negerinya rakyat semua, negerinya rakyat pekerja. Maka tiada jalan lain kalau kita betul-betul menghargai, betul-betul menghormati, betul-betul mengagungkan Marsina yang berjuang sampai mati itu.
Mari kita laksanakan perjuangan dengan konsekuen, membangun gerakan politik rakyat untuk suatu kelak. Insya Allah Tuhan mengizinkan negeri ini, negara ini betul-betul menjadi negerinya rakyat. Negara ini menjadi negaranya rakyat semua. Terima kasih. Demikian sambutan dari Pak Bagus.